Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pelajaran sebelumnya kita sudah melakukan wawancara bersama orang tua. Sekarang kita akan belajar tentang mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang didapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Jadi setelah kita melakukan wawancara, kegiatan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu tujuannya untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Format laporan hasil wawancara. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini kamu dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara. Yang kedua adalah tujuan wawancara. Jadi kamu dapat menuliskan penjelasan atau alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara. Yang ketiga, topik wawancaranya. Jadi topiknya apa yang ditentukan dalam wawancara. Kemudian yang keempat, narasumber atau nama narasumber. Kamu dapat menuliskan identitas narasumber yang kamu wawancarai. Kemudian yang kelima, pewawancara. Kamu dapat menuliskan namamu sebagai pewawancara atau nama yang mewawancarai. Kemudian yang keenam, waktu dan tempat. Kamu dapat menuliskan ada harinya, tanggal, kemudian waktu dan tempat wawancara dilaksanakan. Yang ketujuh, hasil wawancara. Jadi kamu dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan. Kemudian yang kedelapan itu kesimpulan. Di kesimpulan ini kamu dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Di dalam kesimpulan ini juga harus tulisannya itu dalam bentuk paragraf ya, biasanya secara singkat dan jelas. Kesimpulan wawancara ini itu merupakan isi wawancara yang telah kita lakukan. Di dalam kesimpulan juga gunakan kalimat yang efektif agar tidak terlalu panjang. Gunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian perhatikan juga penulisan huruf kapitalnya atau huruf besar dan penggunaan tanda bacanya. Contoh laporan hasil wawancara. Jadi di pelajaran sebelumnya atau yang sudah, di situ teacher melakukan wawancara. Setelah teacher melakukan wawancara, kemudian membuat laporan hasil wawancaranya. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu adalah untuk memperoleh informasi tentang cara merawat hewan peliharaan.
Nah, tujuan wawancaranya adalah memahami dan menguasai kegiatan wawancara dan mendapatkan informasi tentang cara merawat hewan peliharaan. Kemudian topik yang ketiga ya, topik wawancara. Nah, kemarin topik wawancara yang teacher ambil adalah cara merawat hewan peliharaan. Kemudian yang keempat, narasumber atau nama narasumbernya ya, itu adalah Bapak Risdianto. Kemudian yang kelima, pewawancara. Ya, nama pewawancara karena teacher yang mewawancarai, jadi pewawancaranya adalah teacher ya, atau tulis nama kita ya, Dwi Astuti nama teacher, jadi tulis pewawancaranya nama diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, waktu dan tempat. Nah, jadi teacher melakukan wawancara kemarin tuh pada hari Rabu ya, tanggal 8 September 2021 pukul 14 atau pukul 2 ya, tempatnya itu ada di rumah Bapak Risdianto. Kemudian yang ketujuh, hasil wawancara. Nah, ini adalah hasil wawancara. Jadi semua wawancara dari awal sampai akhir itu dituliskan semua di hasil wawancaranya. Ya, ini adalah hasil wawancara yang teacher lakukan bersama Bapak Risdianto. Nah, lihat ya. Nah, jadi semua pertanyaan dan jawaban yang kita lakukan pada saat wawancara itu semuanya dituliskan ya di hasil wawancaranya. Kemudian yang ke-8 itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya, kesimpulannya ya. Bapak Risdianto memiliki hewan peliharaan berupa kelinci dan burung. Kelinci ada 5 ekor dan burungnya ada 7 ekor. Makanan burung dan kelinci dibeli di toko makanan khusus hewan. Makanan kelinci ada rumput dan pelet, sedangkan burung itu makanannya adalah gold coin. Hewan peliharaan diberi makan dan minum dengan teratur. Kandang dan tubuh hewan juga harus dibersihkan agar tidak bau. Nah, ini adalah kesimpulan dari wawancara yang telah teacher lakukan. Nah, jadi kesimpulannya itu ya adalah inti dari wawancara yang telah kita lakukan. Itu ya adalah contoh laporan hasil wawancara. Kemudian selanjutnya adalah latihan ya. Nah, jadi kemarin kan kalian di pelajaran sebelumnya sudah melakukan wawancara bersama orang tua. Nah, sekarang adalah tugas kalian adalah membuat laporan hasil wawancara yang telah kalian lakukan bersama orang tua. Ya, jadi kemarin kalian sudah melakukan wawancara, sekarang adalah membuat laporan hasil wawancaranya. Ya, untuk format laporan ada juga di buku tematiknya ya, halaman 74 di buku tematik 4C. Ngerti ya? Jadi tugas kalian adalah membuat laporan hasil wawancara ya dari wawancara yang telah kalian lakukan bersama orang tua. Oke, bisa ya? Iya. Nah, kalian kerjakannya di buku latihan. Pelajaran kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.